Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung kembali pada program hari ini di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya juga telah hadir Doni Alexander. Halo, saya ingin menambahkan salam pembuka Anda, Mario. Silakan. Para pendengar, kami senang Anda menjadikan siaran kami sebagai bagian dari hari-hari Anda. Para pendengar, jika Anda sudah bergabung bersama kami pada episode-episode sebelumnya, maka Anda akan menyadari bahwa di World's Last Chance kami lebih suka sebisa mungkin untuk merujuk pada Sang Pencipta dengan menggunakan nama pribadinya yang sebenarnya, yaitu Yahwa atau Yah. Nah, Elohim adalah gelar Ibrani yang juga mengacu pada Yahwa. Para pendengar, nama pribadi Sang Pencipta sebenarnya digunakan di seluruh kitab Perjanjian Lama. Betul. Namun sayangnya, melalui proses penerjemahan, namanya sudah dihilangkan. Tetapi jika Anda memiliki kamus konkordansi Alkitab dan Anda mencari kata Tuhan, maka Anda akan menemukan bahwa para penulis Alkitab tidak menggunakan gelar-gelar umum yang ada sekarang di dalam kitab Perjanjian Lama. Sebaliknya, mereka menggunakan nama aslinya. Terlebih lagi, Alkitab sendiri berulang kali mendesak orang-orang percaya untuk memanggil nama Yahwa. Dan tentu saja, Anda tidak dapat melakukan itu jika Anda tidak tahu namanya. Sudah pasti, dan ini yang penting para pendengar. Ada kuasa dalam nama ilahi. Ya. Baik, saya jelaskan sedikit. Nama itu berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, yaitu Hayah. Ini adalah kata kerja yang sama yang digunakan selama minggu penciptaan ketika Dia menciptakan dunia. Terang, jadilah. Terang, Hayah. Maka terang itu pun jadi. Terang, Hayah. Itulah akar kata dari nama ilahi. Jadi ketika Anda menggabungkan nama yang kuat ini dengan kebutuhan Anda, maka gabungannya akan menjadi sebuah janji yang kuat yang dapat Anda klaim. Ya, benar Mario. Nah, nama Sang Juru Selamat pun serupa. Kita sudah sangat familiar dengan nama Yesus. Tapi nama asli Sang Juru Selamat yang sebenarnya adalah Yahuswa. Ada juga beberapa orang yang menggunakan Yahsua, dan itu bagus. Tapi versi formal yang lengkap dari namanya adalah Yahuswa, dan itu berarti keselamatan dari Yahwa. Iya, saya suka fakta bahwa nama Sang Pencipta dan Sang Juru Selamat dirancang untuk mengilhami iman. Ya, saya juga Mario. Itu sangat indah. Nah, berbicara tentang inspirasi iman, ada sesuatu yang saya ingin kita bahas bersama hari ini, Doni. Seperti yang Anda ketahui, keluarga saya telah melalui masa-masa sulit akhir-akhir ini. Saya kehilangan orang-orang yang dikasihi, beberapa masalah kesehatan, dan beberapa penyebab stres lainnya. Ya, benar. Saya tahu. Akhir-akhir ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi Anda. Ya, begitulah. Dan Anda tentu tahu, ketika segala sesuatu berubah menjadi cukup sulit, cepat atau lambat, seseorang akan mulai bertanya, mengapa? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang yang baik? Jika Yahwa begitu kuat, mengapa Dia membiarkan hal-hal yang terkadang sangat mengerikan ini terjadi? Saya pikir itulah jeritan hati setiap orang percaya ketika segala sesuatunya menjadi cukup buruk. Mengapa? Jika Engkau sangat berkuasa, ya Yahwa, mengapa ini terjadi? Mengapa Engkau tidak menghentikannya? Itu adalah pertanyaan yang wajar. Nah, di masa lalu ketika saya mendapat pertanyaan seperti ini, terus terang, saya sekarang menyadari bahwa saya belum menjawab pertanyaan semacam ini dengan baik. Sebaliknya, saya cenderung hanya mengatakan percayalah pada Yahwa, dan apapun yang Anda lakukan, jangan mempertanyakannya karena itu akan membuka pintu bagi keraguan untuk masuk. Iya, saya pun awalnya seperti itu. Kita pada akhirnya, melebihi hal yang lain, hanya fokus untuk mewaspadai keraguan. Bahkan sampai membuat tuduhan yang tersirat. Jika Anda sampai mempertanyakan masalah ini atau masalah itu, maka Anda sedang meragukan kebaikan Yahwa. Jadi jangan bertanya. Benar, begitulah biasanya kita merespon, Doni. Masalahnya adalah, ya benar, ini adalah pertanyaan yang sulit. Pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Tetapi itu tidak berarti bahwa akan menjadi salah jika kita mempertanyakannya. Dan ini adalah titik balik dari pemahaman saya. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar untuk dipertanyakan.
Oke, Mario tolong buka kitab Yesaya pasal pertama. Oke. Ada ayat yang benar-benar membuka mata di sini, yang saya ingin Anda baca. Disinilah saya menyadari bahwa Yahwa tidak terintimidasi oleh pertanyaan-pertanyaan kita. Dan faktanya, dia mengundang kita untuk mempertanyakannya. Dan jika dia mengundang kita untuk mempertanyakannya, maka tentu dia akan memberikan beberapa jawaban untuk kita. Tepat. Baik, bacalah kitab Yesaya pasal 1 ayat 18, Mario. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahwa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Baik, ayat ini secara konteks bertujuan untuk meyakinkan orang-orang berdosa bahwa ada pengampunan yang tersedia secara cuma-cuma. Tetapi secara prinsip kita bisa memakainya dalam pemahaman bahwa Yahwa mengundang kita untuk menerapkan logika, untuk bernalar bersama-sama dengannya. Nah, itu berarti bahwa dia bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, itu berarti dia akan menjawab kita. Ya, benar. Kita sendiri telah terintimidasi oleh pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi Yahwa tidak. Jadi, jangan lagi marah pada siapapun yang bertanya, mengapa? Yahwa sendiri ingin kita bertanya. Dan dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk memberikan kita jawaban. Baiklah, mari kita lanjutkan, Mario. Ambil Alkitab Anda dan kita akan membahas banyak ayat. Oke. Pertama, buka kitab Yesaya pasal 55 dan baca ayat 8-9. Baiklah, di sini dikatakan, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan kata lain, Yahwa berkata, percayalah padaku. Saya punya alasannya. Dan sejujurnya, Mario dan para pendengar, alasan inilah yang paling sulit diterima. Kita tidak menyukai jawaban ini. Tetapi itu adalah sebuah jawaban, dan ketika kita tahu bahwa Yahwa mengasihi dan menginginkan apa yang terbaik bagi kita, maka kita pun akan lebih mudah untuk menerima jawaban ini. Nah, Doni, apakah Anda merasa bahwa ini adalah cara Yahwa untuk mengatakan, ya kan saya sudah bilang. Maksud saya, dia adalah Bapa kita, orang tua surgawi kita. Sebagai orang tua, saya mencoba untuk tidak terlalu sering mengatakannya kepada anak-anak saya. Tetapi ada kalanya, Anda tahu, mereka mendesak untuk mendapatkan jawaban dan terkadang mereka tidak dapat memahami semua alasannya. Jadi Anda memanfaatkan kekuasaan Anda sebagai orang tua dan berkata, lakukanlah seperti itu, karena saya sudah mengatakannya. Begitulah, Doni. Rasanya memang seperti itu, ya kan? Tapi Anda benar. Dia berkata, percayalah padaku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan jika kita mengenal dia, jika kita tahu bahwa dia aman untuk dipercaya, maka kita dapat bersandar pada jaminannya itu. Mario, bacalah kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Oke. Ini bukan ayat yang banyak kita kutip, tapi ada banyak janji yang terkandung dalam satu ayat kecil ini. Baiklah, di sini dikatakan, adapun Elohim jalannya sempurna, janji Yahwa adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia aman untuk dipercaya. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa dia mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, kita dapat percaya bahwa dia memang memiliki alasan. Dan alasan itu adalah untuk kebaikan kita. Benar. Oh ya, ada sebuah lagu Injil lama yang sangat saya sukai. Kata-katanya seperti ini. Hidup itu mudah saat Anda berada di atas gunung. Saat pikiran Anda tenang, saat tidak ada yang membebani. Tetapi banyak hal berubah saat Anda berada di lembah. Tetaplah percaya karena Anda tak pernah ditinggal sendirian. Kemudian bagian refrennya berkata, karena Tuhan di gunung juga adalah Tuhan di lembah. Ketika ada yang salah, dia akan memperbaikinya. Dan Tuhan pada masa-masa yang baik juga adalah Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan dari siang juga adalah Tuhan dari malam. Indah sekali. Hanya Elohim yang hidup, satu-satunya Tuhan yang sejati, yang mengasihi kita dengan cara yang sama, baik saat kita sedang tidak berdaya dan terluka, maupun saat kita sedang bahagia, dan semua hal berjalan dengan baik. Ya, Anda tahu, dulu sewaktu saya masih kecil, setiap kali saya terluka atau tidak bahagia, saya akan datang pada ibu saya untuk mencari kenyamanan. Saya tidak berasumsi bahwa karena saya sedang terluka atau takut, maka dia tidak lagi mengasihiku. Dan kita tahu, hal yang sama berlaku untuk Bapa Surgawi kita, Doni. Iya, benar Mario. Tapi mengapa kita begitu mudah merasa ragu di masa-masa yang buruk? Oke Mario, selanjutnya tolong baca kitab Ratapan, pasal 3, ayat 31 hingga 33. Oke. Keseluruhan kitab ini adalah ratapan panjang atas bencana yang menimpa Yerusalem. Namun ayat-ayat ini sangat menghibur. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Karena tidak untuk selama-lamanya Yahwa mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Yahwa tidak rela merisaukan hati anak-anaknya. Nah, faktanya, dia menderita saat kita menderita.
kita dapat percaya bahwa bahkan di masa-masa terburuk, di waktu-waktu yang paling kelam dalam hidup kita, Dia sedang mengerjakan sebuah rencana. Dan hatinya yang penuh dengan belas kasih yang besar merasakan kesedihan kita. Baik, ayat selanjutnya apa, Doni? Silakan buka kitab Yakobus pasal 1 dan bacalah ayat 2-4. Itulah jawaban kita selanjutnya. Apa isinya, Mario? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain, pencobaan datang agar kita bertumbuh dalam iman. Dalam perjalanan kekristenan kita, dalam pembelajaran kita untuk mengandalkan Yahwa. Nah, Dia ingin menuliskan hukumnya di hati kita. Dia ingin menyingkirkan semua sampah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat dengan sempurna mencerminkan karakter ilahi. Tapi, Mario dan para pendengar, ini yang perlu kita ingat. Karakter tidak dikembangkan pada masa-masa kemakmuran dan kemudahan. Jadi, akan ada masa-masa di mana Dia mengizinkan kita untuk melalui kesulitan supaya kita dapat mempelajari pelajaran yang Dia tahu. Kita sebagai individu perlu pelajari. Benar, dan itu mengingatkan saya pada sebuah ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Beri saya waktu sejenak untuk membukanya. Nah, ini dia. Kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22. Ayat ini berbicara tentang Paulus. Di sini dikatakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Yahwa kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, benar. Ini sudah sangat jelas. Hanya dengan melalui banyak sengsara, kita dapat memasuki kerajaan yang akan datang itu, di bumi ini. Dan kesengsaraan ini sengaja dirancang untuk mengembangkan dalam diri kita karakter yang sesuai untuk hidup yang kekal. Ujian adalah berkat bagi kita. Jadi, tetaplah percaya saat ujian-ujian itu menerpa. Alasan selanjutnya mengapa ujian terkadang diizinkan, mungkin akan mengejutkan Anda. Dan terkadang ujian terjadi hanya karena kita tidak pernah meminta apa yang kita butuhkan. Maksud Anda bagaimana, Doni? Bukannya meminta adalah sesuatu yang sangat gampang? Nah, karena kita tahu bahwa Yahwa mengetahui semua kebutuhan kita, maka adalah sangat mudah untuk menjadi apa yang saya sebut Kristen pemalas. Kita berpikir, Yahwa tahu apa yang saya butuhkan. Jadi Dia akan memberikannya kepada saya, bahkan sekalipun saya tidak memintanya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Bapa menginginkan sebuah hubungan dengan kita. Benar. Dia ingin kita bertanya atau meminta. Karena itu akan memberi Dia kesempatan untuk menjawab. Kita bisa melihat ini dalam sejarah pengembaraan di padang gurun. Bangsa Israel sampai di Laut Merah dan mereka tentu tidak bisa melewatinya. Mereka berdoa. Ya, Musa berdoa. Semua orang marah dan mengancamnya. Dan sebagai jawaban atas doa dengan iman tersebut, Yahwa membelah Laut Merah itu. Selanjutnya, mereka kehabisan air. Maka Musa diarahkan berjalan ke tempat di mana mata air tersedia. Dan orang-orang mengeluh karena airnya payau. Mereka tidak bisa meminumnya, jadi sekali lagi mereka mengancam Musa. Iya, mereka senang mengancam, ya kan? Tapi kemudian Musa berdoa, dan Yahwa menjawab, berulang kali, lagi, dan lagi. Selama 40 tahun di padang belantara, Yahwa membiarkan mereka dibawa ke dalam keadaan yang sulit, sehingga mereka akan dituntun untuk berdoa dan meminta pertolongan. Dia mencoba untuk mengajar mereka untuk datang kepadanya, dan meminta pertolongan. Kita perlu meminta dan bertanya. Ada banyak hal yang ingin Dia lakukan, tetapi kita harus bertanya dan memintanya. Itu poin yang bagus. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 2 mengatakan, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Tahukah Anda apa yang dikatakan ayat berikutnya, Mario? Tidak. Oke, kalau begitu tolong buka kitab Yakobus pasal 4, ayat 2 dan 3. Oke, di sini dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Atau kamu sudah meminta tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah meminta. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita sering kali kekurangan motif yang murni saat kita meminta sesuatu dalam doa. Benar. Sekarang sudah jelas. Kita semua adalah orang yang berdosa dan Yahwa tahu itu. Jadi tidak memiliki motif yang murni tidak selalu menjadi inti masalah. Tapi sebagai jawaban atas doa-doa kita, Yahwa tidak akan memberi kita sesuatu yang bisa merugikan kita atau orang lain. Baik, Mario tolong kembali ke kitab Matius pasal 7 dan baca ayat 9-11. Oke. Ini benar-benar menjelaskan cara kerja Yahwa ketika kita meminta hal yang salah atau untuk alasan yang salah. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya suka fakta ini, Doni. Ya, ayat ini memberikan jaminan, ya kan? Iya, benar. Dia adalah Bapa surgawi kita. Karena itu kita dapat mempercayai Dia untuk melakukan hal yang benar untuk kita. Jadi, jika kita meminta hal yang salah, sesuatu yang akan merugikan kita, maka kita dapat mempercayai Dia untuk melindungi kita dari permintaan kita yang salah. Nah, bukankah itu yang kita lakukan sebagai orang tua? Anak Anda meminta es krim cone, tetapi Anda tahu es krim itu mengandung telur dan anak Anda alergi telur. Apakah Anda tetap memberi anak Anda es krim? Karena tahu bahwa itu akan membuatnya menjadi sakit? Ya, tentu saja tidak. Tentu tidak. Dan kita dapat mempercayai Bapa surgawi kita untuk melindungi kita pada tingkat yang lebih besar dibanding kita sebagai orang tua duniawi yang penuh kasih, melindungi anak-anak kita. Benar, dan dalam perlindungannya kita merasakan kenyamanan. Saya tahu, untuk diri saya sendiri, dan saya pikir untuk kebanyakan orang Kristen juga, kita takut untuk menjadi sangat spesifik ketika kita meminta dalam doa sesuatu yang kita butuhkan, karena ada ketakutan yang tak terucapkan bahwa kita akan meminta sesuatu yang dapat membahayakan kita, atau yang tidak seharusnya kita miliki. Jadi kita akhirnya berdoa dan meminta hal-hal yang umum. Dan kemudian kita menjadi heran mengapa doa kita jarang dijawab. Anda benar, Mario. Saya tahu karena saya juga pernah merasakan kekhawatiran yang seperti itu sebelumnya. Tetapi Mario dan para pendengar, Anda tidak perlu takut akan hal itu. Setan memang terus mencoba menanamkan rasa takut. Dan kita bisa mempercayai Yahwa untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi berdoalah. Mintalah apa yang Anda butuhkan. Berdoalah dengan sangat spesifik. Tetapi jika doa Anda tidak dijawab dengan cara yang Anda harapkan, maka tetaplah percaya. Yahwa mengetahui masa depan. Dan Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah, Mario dan para pendengar, alasan selanjutnya mengapa pencobaan diizinkan adalah agar kita belajar mengandalkan Yahwa untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Oke, Mario, tolong bacakan kitab Ulangan pasal 13 ayat 4. Oke. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Baik, di sini dikatakan, Yahwa Elohimmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Tidak ada hal yang dapat membuat kita benar-benar berpaut kepada Yahwa selain dari saat kita berada dalam situasi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan. Benar. Ketika semuanya baik-baik saja dan hidup berjalan dengan baik, kita cenderung melonggarkan pegangan kita. Namun saat badai dalam hidup kita menghantam, kita akan berpegang teguh padanya. Ya, begitulah faktanya. Nah, seorang teolog dan filsuf Protestan bernama William Ames pernah berkata, iman adalah hal utama yang dengannya kita berpegang teguh pada kesetiaan Yahwa. Kita bersandar kepadanya sehingga kita dapat memperoleh apa yang Dia berikan kepada kita. Dan ujian mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada Yahwa lebih kuat lagi. Atau kadang ujian-ujian itu mengungkapkan kepada kita bahwa kita perlu meminta iman lebih banyak. Iya, dan iman itu sendiri adalah sebuah anugerah. Bukankah itu menggembirakan? Iya, begitulah. Alasan mengapa sangat penting bagi kita untuk belajar mengandalkan Yahwa dalam segala hal adalah karena rasa syukur atas berkat yang diterima membangkitkan kasih. Dan kasih melahirkan keyakinan. Ini adalah pengembangan karakter penting yang kita semua butuhkan. Inilah yang akan membuat kita mampu melewati hari-hari mendatang. Betul, Doni. Oh ya, saya mendengar bahwa salah satu alasan mengapa kadang-kadang tampaknya doa kita tidak dijawab adalah karena Yahwa berkata, tunggu sebentar. Dan Anda tahu adalah sulit untuk menunggu saat Anda sedang terluka. Iya, betul. Namun seringkali keinginan kita untuk mengetahui mengapa itu semua terjadi agak terlalu dini. Nah, ketika kita tidak dapat melihat masa depan dan kita merasa rentan atau takut, mudah untuk kita menjadi tidak sabar. Tetapi sekali lagi, Yahwa mengendalikan segala sesuatu dan jalannya bukanlah jalan kita. Waktunya tidak selalu sama dengan waktu kita. Mari kita lihat kitab Mazmur pasal 84 ayat 12 dan 13. Baiklah, di sini dikatakan, sebab Elohim Yahwa adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Ya Yahwa, El semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sebuah berkat khusus telah dinyatakan pada semua orang yang percaya pada Yahwa, terlepas dari bagaimanapun kondisinya, dan sekalipun mereka tidak dapat melihat masa depan. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29, Yahusua memberitahu Thomas yang selalu ragu. Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, hal yang menyanggupkan kita untuk menunggu dengan penuh kepercayaan pada Yahwa, terlepas dari bagaimanapun situasinya, adalah jika kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Jika kita tahu secara pribadi bahwa Dia memegang kendali dan akan bertindak untuk menyelesaikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Benar, Doni, dan saya suka bagaimana Paulus mengatakannya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Itu adalah sebuah janji yang kuat. Kita semua harus menghafalnya. Ketika Yahwa menjadi sahabat Anda tahu bahwa meskipun Anda tidak dapat melihat masa depan, Anda masih dapat mempercayainya untuk menyelesaikan semuanya. Maka Anda tidak perlu stres pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan pada apa yang tidak Anda ketahui. Anda mengenal Dia. Dan itu sudah cukup. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 juga berisi berkat khusus bagi mereka yang menanti-nantikan Yahwa. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Oke. Sebaiknya bacalah dari ayat 28 sampai ayat 31. Semua ayat-ayat ini sangat kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Yahwa ialah Eloa yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahwa mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka yang menanti-nantikan Yahwa, yang memilih untuk percaya, sekalipun mereka tidak dapat melihat jalan di depan, akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan ilahi akan diberikan kepada mereka, sehingga mereka sanggup melewati semua rintangan. Nah, terkadang ketika kita bertanya mengapa, itu karena kita sedang menggerutu. Kita berasumsi bahwa Yahwa telah melupakan kita, atau mungkin membiarkan kita gagal dalam kesalahan yang kita buat sendiri. Ya, mudah untuk merasakan seperti itu ketika Anda tahu bahwa Anda telah masuk dalam situasi yang tidak nyaman, karena kesalahan Anda sendiri. Tentu saja mudah untuk merasa seperti itu. Setan ada di sana, dan dia sedang menunjukkan perasaan itu kepada Anda. Tapi apa hasil dari perasaan seperti itu? Apakah itu membuat Anda semakin dekat dengan Yahwa? Atau apakah itu mendorong Anda semakin jauh dari Dia? Itu akan mendorong kita semakin jauh dari Dia. Jadi Anda bisa tahu bahwa perasaan itu bukan dari Yahwa, sehingga Anda harus menolaknya. Oke, Mario, saya tahu Anda sudah membaca kitab Matius pasal 7 ayat 11 tadi, tetapi ayat itu berlaku juga di sini. Jadi silakan tolong dibuka dan dibacakan kembali kitab Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, bisa saja Bapak sedang menunggu untuk memberi Anda sesuatu yang lebih baik dari yang Anda minta. Itu sangat mungkin. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua disediakan Yahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita selalu menerapkan ayat ini pada hidup dalam kekekalan nanti. Tetapi, ayat ini juga dapat diterapkan pada rencananya bagi kita dalam kehidupan ini. Jadi lapangkanlah harapan Anda dan percayalah pada Yahwa. Iya, saya perhatikan Anda mengatakan percayalah pada Yahwa, bukan pada apa yang Anda inginkan atau harapkan darinya. Iya, betul Mario. Percayailah kasih-Nya pada Anda. Dia tahu masa depan dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Kasih-Nya selembut kasih seorang ibu pada anak kecilnya yang menderita. Dan kasih-Nya sekuat dan seprotektif seperti kasih seorang ayah pada putrinya yang lugu dan berharga. Dan ketahuilah Mario dan para pendengar, yang terbaik dari semuanya adalah Dia senang memberkati kita. Sumber sukacitanya adalah saat Dia memberkati kita. Bukankah itu karakter yang indah? Ya, itu sungguh sangat indah dan itulah definisi dari kebajikan itu sendiri. Nah, ada janji lain yang menurut saya berlaku juga di sini. Dan itu berasal dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Nah, lihat, Doni dan para pendengar, Ya, di sini kita memiliki janji Yahwa sendiri bahwa Dia punya rencana untuk kita, rencana khusus, dan itu untuk kebaikan kita. ya benar Mario. Rencana Yahwa bagi kita adalah apa yang akan kita pilih untuk diri kita sendiri. Jika kita bisa melihat masa depan sama seperti Dia. Alasan lain mengapa Yahwa membiarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya, bahkan walaupun itu menyakitkan atau tidak dapat kita pahami, adalah bahwa terkadang itu karena Dia sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Baik Mario, tolong bacakan kitab Mazmur pasal 71 ayat 15. Ini adalah janji yang sangat menarik, sebuah janji yang biasanya tidak kita perhatikan. Tapi ayat ini menjelaskan mengapa Yahwa terkadang mengizinkan bahkan peristiwa tragis terjadi dalam hidup kita. Oke, bacakan langsung setelah Anda mendapatkannya Mario. Baik, di sini dikatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Yahwa sedang bekerja untuk menyelamatkan kita sepanjang hari. Versi lain mengatakan, mulutku akan menceritakan perbuatan-perbuatan baikmu untuk setiap tindakan-tindakanmu untuk menyelamatkan setiap hari. Jadi Mario dan para pendengar, sekali lagi, Yahwa bekerja untuk menyelamatkan kita. Betul. Dia terus-menerus mengerjakan semua hal khusus yang akan membawa ke dalam hidup kita apa yang kita butuhkan untuk dapat ditarik kepadanya, untuk menyentuh kehidupan orang lain, untuk melakukan pekerjaan yang telah Dia tugaskan kepada kita. Nah, itu adalah pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks, sehingga hanya Dia yang bisa melakukannya. Dia mungkin menjawab doa Anda dengan berkata, tidak. Dan itu pasti karena Dia ingin menyelamatkan Anda dari sesuatu yang akan merugikan Anda. Atau Dia mungkin membiarkan sesuatu yang menyakitkan, bahkan menghancurkan demi menyelamatkan Anda dari sesuatu yang lebih buruk. Benar, dan bagian kita adalah mempercayainya. Selalu seperti itu. Saya pikir kita tidak akan sanggup berhenti dan memikirkan betapa rumitnya pekerjaan yang Yahwa lakukan demi kepentingan kita. Karena itu bukan hanya demi kita, demi Anda dan saya, tapi itu juga demi tetangga, demi seorang perempuan tua yang Anda temui dalam perjalanan Anda ke tempat kerja, demi seorang anak laki-laki yang menendang bolanya ke seberang jalan di depan Anda. Itu semua demi seseorang yang berada di tempat lain di bumi ini, dan demi teman-teman mereka, tetangga mereka, dan bahkan musuh-musuh mereka. Jangan pernah lupa bahwa dalam arti yang sangat nyata, Yahwa adalah Bapa kita. Tidak semua orang pernah merasakan pengalaman memiliki ayah yang penyayang. Tetapi Yahwa adalah contoh ayah yang paling penuh kasih dan protektif. Dia melindungi kita secara fisik, rohani, dan dengan berbagai cara. Kita dapat mempercayainya untuk membuat keputusan terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya. Benar, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan antara orang tua anak di dunia ini, ya kan? Ya. Setiap anak yang memiliki hubungan kasih dengan orang tuanya akan mempercayai orang tuanya secara implisit, dan itulah yang perlu kita lakukan juga. Intinya adalah, terkadang hal-hal terjadi karena Yahwa melindungi kita. Jadi sama seperti dengan alasan-alasan yang lain, bagian kita adalah percaya. Nah, Mario dan para pendengar, alasan lain mengapa hal-hal buruk dibiarkan terjadi adalah karena Yahwa tahu bahwa proses dan pelajaran yang kita pelajari melalui pencobaan akan membawa kita pada akhirnya lebih dekat kepadanya. Sehingga di sepanjang jalan mengubah kita menjadi sama seperti gambar ilahinya. Oke, Mario, tadi Anda sudah membaca kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu adalah sebuah janji yang kuat. Tapi tolong baca sekali lagi Mario dalam konteks ayat berikutnya. Oke. Bacalah kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Baik, di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan yang terus-menerus dilakukan Yahwa dalam segala kondisi yang kita alami adalah proses transformasi. Dari orang-orang berdosa menjadi serupa dengan gambar ilahi. Apakah kita tidak dapat mempercayainya? Sekalipun melalui tragedi kehidupan ketika kita tahu bahwa apa yang Dia kerjakan adalah untuk kebaikan kita yang terbaik. Dan akhirnya, Yahwa mengizinkan hal-hal buruk terjadi karena Dia terlalu mengasihi kita untuk memberi kita apa yang Dia tahu hanya akan menyakiti kita. Ya, cobaan hidup itu sulit. Tragedi itu menyakitkan. Malapetaka itu menakutkan dan tidak menyenangkan. Namun melalui semua ini kita bisa mempercayai kasih Bapa surgawi kita. Benar. Nah, Doni dan para pendengar, izinkan saya membaca ayat Alkitab favorit saya. Ayat ini ada di dalam kitab Roma pasal 8, ayat 31 dan 32. Di sini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Anda telah berdoa dan meminta sesuatu dan Anda tidak menerimanya, apakah itu untuk pemenuhan keuangan, kesehatan yang baik untuk diri Anda sendiri, atau untuk orang yang Anda kasihi, atau sejumlah hal lain yang membawa stres ke dalam hidup Anda, dan Anda tidak mengerti, mengapa Yahwa belum memberikan apa yang Anda minta? Anda tidak mengerti, mengapa Anda masih terus bergumul? Jawabannya mungkin adalah, aku belum menjawab seperti yang engkau minta, karena aku mengasihimu. Suatu hari nanti engkau akan mengerti. Ya, kita bisa mempercayai Dia untuk memutuskan mana yang terbaik. Ya, betul Mario. Kita dapat mempercayainya untuk memutuskan mana yang terbaik. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13, Sang Rasul berkata, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, itulah janjinya. Benar, dan kita bisa berpegang teguh pada janji itu. Lihat, kita hidup di dunia yang berdosa. Ini tidak mudah, ada penderitaan. Itulah alasan mengapa Yahwa tidak pernah menginginkan dosa dari sejak awal. Tetapi kita dapat percaya bahwa dalam kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, Dia akan menolong kita melalui ini semua. Kita hanya perlu mempercayainya dalam segala hal. Iya, ada satu mazmur yang benar-benar menghibur saya ketika saya berada di tengah-tengah ujian yang membara. Dan itu berasal dari kitab Mazmur pasal 37. Oh ya, pasal itu penuh dengan janji kan? Benar, namun kali ini saya tidak akan meluangkan waktu untuk membaca semuanya. Tetapi dengarkanlah 5 ayat pertama ini. Ya. Di sini dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Yahwa dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Yahwa, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Yahwa dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi, Mario dan para pendengar, ketika hal-hal buruk terjadi dan Anda tidak tahu mengapa, atau Anda berdoa dan meminta dan Anda tampaknya tidak mendapatkan jawaban, ketahuilah bahwa Yahwa memiliki alasannya, dan Anda dapat dengan aman menyerahkan semuanya kepadanya. Dia tidak meninggalkan Anda. Dia ada di sana bersama Anda. Benar. Oke, Mario tolong buka kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Oke. Saya suka ayat-ayat ini. Kesulitan dapat menekan kita hingga mencapai titik maksimal. Tetapi kita dapat mengetahui bahwa Yahwa berjalan bersama kita dalam setiap langkah. Baik, kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya ingin menutup dengan satu ayat Alkitab lagi. Ini adalah pernyataan fakta yang sederhana, yang menjelaskan bagaimana keadaan semua orang yang percaya pada Yahwa terlepas dari bagaimanapun situasinya. Kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Yahwa selama-lamanya, sebab Elohim Yahwa adalah gunung batu yang kekal. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Orang-orang yang telah meluangkan waktu untuk mempelajari kitab Wahyu dengan cepat akan mengetahui bahwa di masa depan akan ada beberapa peristiwa yang menarik, bahkan menakutkan. Kitab Wahyu pasal 13 berbicara tentang binatang, patung binatang, dan tanda binatang yang akan dipaksakan dengan ancaman kematian. Konsekuensi dari menerima tanda binatang itu akan sangat mengerikan. Semua orang yang menerimanya akan kehilangan kehidupan kekal. Inilah sebabnya mengapa mencoba untuk mengidentifikasi binatang itu dan memahami apa patung binatang itu telah menggelisahkan begitu banyak orang percaya. Kita perlu mengetahuinya.
Ini penting. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa pembentukan patung binatang itu barulah akan terjadi di masa depan. Namun kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa patung binatang itu telah terbentuk. Satu-satunya yang tersisa adalah pemaksaan aturan yang akan dilakukannya. Untuk mempelajari apa patung binatang itu, kapan itu terbentuk, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hidup Anda. Karena memang patung ini telah mempengaruhi hidup Anda. Maka kunjungilah worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Pilih bahasa Indonesia dan cari episode yang berjudul Persiapkan Diri untuk Hal yang Tidak Terduga. Patung binatang sudah muncul. Ini penting karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. Dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baik Doni dan para pendengar, Isagani Roxas dari Dipolog di Filipina telah mengirimkan pertanyaan ke kotak surat harian kita. Dia menulis, Anda cukup sering menyebut kitab Yaser. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Bisakah Anda menjelaskan seperti apa kitab itu dan mengapa Anda sangat menghargainya padahal kitab itu sebenarnya bukan bagian dari kitab suci? Kata Yaser atau Yahshar secara harfiah berarti tegak atau benar. Jadi, judul kitab ini sebenarnya adalah Kitab Orang-Orang Benar. Ini adalah kitab yang sangat menarik. Ya benar, istri saya bersikeras bahwa kitab itu pasti ditulis oleh seorang perempuan. Mengapa dia berpikir seperti itu, Mario? Nah, seperti yang Anda ketahui, kitab Yaser mencakup kisah mulai dari kisah penciptaan hingga penaklukan Kanaan. Ya. Namun, ada sangat banyak hal yang tercatat di sana. Detailnya membuat kisah-kisah di dalam Alkitab semakin hidup. Nah, semua penambahan detail inilah yang membuat istri saya berpikir itu pasti ditulis oleh seorang perempuan. Saya juga menyadari penambahan detail-detail ini. Sesuatu yang disampaikan dalam satu ayat dalam kitab Kejadian akan diuraikan sepanjang setengah halaman di dalam kitab Yaser. Betul. Nah, inilah yang membuat kitab ini sangat menarik untuk dibaca. Lalu mengapa kita kadang-kadang merujuk kitab ini? Iya, karena kitab suci melakukannya. Kitab Yaser disebutkan 2 kali di dalam Alkitab. Mari kita baca keduanya, Mario. Tolong buka dan bacakan kitab Yosua pasal 10 ayat 13. Oke. Saya akan melihat kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 18. Apakah Anda sudah menemukannya, Mario? Oke, silakan dibacakan. Oke, pada saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan orang Amori. Di sini dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Yaser? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Baiklah, sekarang saya akan membaca kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 18. Di sini dikatakan, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Yaser. Nah, menurut Anda, Doni, apakah Anda berpikir bahwa seharusnya kitab Yaser dimasukkan ke dalam Alkitab? Jika Anda bertanya apakah saya pikir kitab itu bisa menjadi inspirasi dan ada hal baik yang bisa kita ambil dari dalamnya? Iya. Jika Anda bertanya apakah menurut saya buku itu harus disetarakan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, maka saya tidak siap untuk melangkah sejauh itu. Meskipun demikian, saya percaya bahwa mungkin saja Yahwa mempertahankan integritas dari kitab ini dengan membuatnya tidak terakses selama berabad-abad. Maksud Anda bagaimana, Doni? Dengan menyembunyikannya. Kitab ini dipelihara dan dihindarkan dari kesalahan yang disengaja dalam proses penerjemahan. Kita tahu, misalnya, nama pribadi Yahwa telah ditutup-tutupi dalam proses penerjemahan dengan sengaja, dengan menggantinya dengan gelar-gelar umum. Lebih jauh, beberapa hal telah ditambahkan ke dalam kitab suci yang sebelumnya tidak pernah ada. Ambil contoh, misalnya, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ini adalah ayat-ayat utama yang digunakan untuk membuktikan keberadaan ketuhanan Tritunggal.
Namun kita dapat membuktikan bahwa kedua ayat ini tidak pernah ada dalam manuskrip Alkitab yang tertua. Ayat-ayat ini barulah ditambahkan lebih dari 1000 tahun kemudian. Benar, itu benar. Jadi, untuk kitab Yaser, saya akan mengatakan, ambil apa yang baik dan kesampingkan sisanya. Tetaplah berpikiran terbuka. Detail yang diberikan di dalam kitab Yaser sangat menarik dan mengajarkan beberapa kebenaran yang indah. Dan itulah intinya, Anda selalu dapat mempercayai Yahwa untuk memimpin Anda dengan aman ke dalam semua kebenaran. Oke, baiklah para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan untuk kami, kunjungilah worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar pesan-pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Tahun terakhir sekolah menengah Tiffany Matthew baru saja dimulai. Pada suatu pagi yang gerimis ketika dia mengemudi ke sekolah, dia terlibat dalam kecelakaan mengerikan ketika mobil lain menabrak mobilnya. Mobil Toyota Celica miliknya remuk. Seolah-olah mobil itu telah ditangkap oleh raksasa yang marah yang kemudian membantingnya ke tanah dan meremasnya seperti kertas timah. Tiffany sudah dalam keadaan koma saat dia tiba di rumah sakit. MRI dan CT scan mengungkap sebuah fakta yang mengerikan. Tiffany mengalami cedera trauma otak aksonal. Dengan kata lain, seluruh otak Tiffany memar. Setiap bagian otaknya, bukan hanya satu bagian, tetapi semua bagian otaknya telah terkena dampak. Situasinya sangat gawat. Dokter memberitahu orang tua Tiffany bahwa lebih dari 90% orang dengan cedera otak semacam ini tidak pernah bangun. Lebih jauh lagi, jika dia terbangun, dia akan menjalani jenis kehidupan yang parah yang sama sekali tidak diharapkan. Dokter mengingatkan bahwa dia kemungkinan akan tetap berada dalam kondisi lumpuh dan hilang ingatan hingga beberapa infeksi lainnya datang dan membunuhnya. Orang tua Tiffany mengerti betapa suramnya prognosa ini, tapi mereka juga percaya pada Tuhan yang menjawab doa. Rantai doa pun dibentuk. Kisah Tiffany menyebar dan orang-orang mulai mendoakannya. Tepat 8 hari setelah kecelakaannya, Tiffany terbangun. Tampaknya peringatan dokter menjadi kenyataan. Dia hilang ingatan dan selama 6 minggu dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tiffany harus belajar berjalan lagi. Dia harus belajar bagaimana berbicara, makan, dan berpakaian sendiri. Atau seperti yang dia saksikan, dia tidur sebagai anak sekolah menengah atas dan terbangun sebagai seorang bayi. Namun akhirnya pada tanggal 22 Desember tahun 2011, 71 hari setelah kecelakaan itu, Tiffany keluar dari rumah sakit. Staf di rumah sakit mengingatkan Tiffany untuk tidak berkecil hati jika sekolah menjadi terasa lebih sulit atau bila dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Ya, kesembuhannya luar biasa. Tetapi mereka dengan lembut mengingatkannya untuk membatasi diri dan membuat ekspektasi yang realistis. Tiffany mendengarkan saran itu, tapi dia yakin satu-satunya batasan adalah yang ditetapkan oleh Yahwa sendiri. Bagaimanapun, dia telah membawanya sejauh ini. 6 bulan kemudian pada musim semi tahun 2012, Tiffany lulus bersama seluruh kelasnya tepat waktu. Dan pada bulan Agustus di tahun itu, dia mulai kuliah. Sekali lagi, tepat waktu. Yahwa, sang pemberi hidup yang agung, juga telah menjadi sang pemulih hidupnya. Ketika mengingat peristiwa itu, Tiffany berkata, "Seluruh kecelakaan ini telah mengajari saya pelajaran terbesar dari semuanya. Untuk lebih menghargai kebenaran yang mengubah hidup, bahwa Yahwa itu hidup. Saya telah belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu berharga saya di dunia ini. Apakah saya siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah saya lakukan di bumi ini? Apakah saya menggunakan benih sesawi kecil dari iman yang saya miliki untuk melayani Tuhan saya? Apakah hidup saya telah membawa kemuliaan bagi Yahwa?" Disinilah semua cerita kita dimulai. Di tempat kita berserah diri kepada Yahwa, membiarkan diri kita diselamatkan olehnya, dan memilih untuk hidup dengan semua gairah dan dengan semua keberanian dan dengan semua iman yang bisa kita taruh di tangan dan hati kita. Disitulah kehidupan dimulai,
bahkan di saat kita sudah sangat dekat dengan kematian. Para pendengar, kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke Doni, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai semua yang Anda bagikan pada hari ini. Iya. Saya selalu merasa bahwa mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi pada kita akan mengundang kebimbangan atau keraguan. Saya juga pernah merasakan hal itu di masa lalu, Mario. Dan itulah sebabnya saya akhirnya memutuskan untuk melakukan studi tentang subjek tersebut. Dan faktanya, sekarang kita sudah familiar dengan istilah hal-hal buruk terkadang terjadi. Tapi kita mungkin tidak akan memahaminya secara spesifik dalam lingkungan pribadi kita, hingga kita masuk dalam keabadian. Tapi itu tidak masalah. Ketika kita tahu bahwa Yahwa mengasihi kita, ketika kita dapat percaya hingga bagian terdalam dalam jiwa kita bahwa Dia mengerjakan segalanya untuk kebaikan kita, maka kita akan dapat memiliki kedamaian di dalam diri kita. Apakah Anda mengenal seseorang yang bernama Horatio Spafford? Ya. Bukankah dia seorang penulis lagu atau semacamnya, Mario? Oh, sebenarnya bukan. Sebenarnya dia adalah seorang pengacara terkemuka, tapi dia menulis lagu. Iya, dia yang menulis lagu yang berjudul Tenanglah Jiwaku, ya kan? Benar, tapi itu hanya setengah dari kisah ini. Jika ada orang yang mewujudkan prinsip-prinsip yang kita bahas dalam topik hari ini, maka yang sudah pasti masuk ke dalam daftar adalah Horatio dan Anna Spafford. Jadi, saya ingin berbagi mengenai kisah mereka, Doni. Iya. Nah, seperti yang saya katakan, Horatio adalah seorang pengacara kaya dan terkemuka yang tinggal di Chicago, Amerika Serikat. Dia juga seorang pengusaha yang sukses. Pada musim semi tahun 1871, Horatio banyak berinvestasi di real estate. Kota itu berkembang dan tampaknya bisnis semacam itu akan menjadi sebuah investasi yang bagus. Namun, selang beberapa bulan kemudian, kebakaran besar melanda Chicago dan menghancurkan sebagian kota dan sebagian investasinya. Kerugian finansial akan sulit untuk dihadapi. Kondisi seperti ini membawa tingkat stresnya sendiri. Benar. Dan seperti yang Anda bisa bayangkan, ini adalah waktu yang sangat sulit bagi keluarga Spafford. 2 tahun kemudian, pada tahun 1873, Horatio memutuskan untuk membawa keluarganya ke Inggris untuk berlibur. Ya, tentu. Terkadang bagus untuk menjauh dari masalah untuk sementara waktu sih. Nah, Horatio sendiri harus menunda keberangkatannya karena urusan bisnis. Jadi dia mengirim istri dan keempat putrinya lebih dulu, sambil merencanakan untuk menyusul mereka setelahnya. Pada tanggal 22 November tahun 1873, saat kapal mereka melintasi Atlantik, ada kapal lain, sebuah kapal layar besi, menabrak kapal uap tempat keluarga Horatio berlayar. 226 orang tewas, termasuk keempat putri Spafford. Annie 11 tahun, Maggie 9 tahun, Bessie 5 tahun, dan Taneta 2 tahun. Oh, itu mengerikan, Mario. Ya, setelah tiba di Inggris, Nyonya Spafford mengirimkan telegram kepada suaminya dengan pesan hanya selamat sendirian. Horatio pun segera berangkat ke Inggris. Dia meminta untuk diberitahu ketika kapal yang dia tumpangi sudah mencapai tempat di mana putri-putrinya tenggelam.
Saat naik ke dek, menatap air yang menelan gadis-gadis kecilnya, pikiran Horatio beralih pada Yahwa. Dia menulis sebuah puisi yang oleh seorang sahabatnya digubah menjadi sebuah lagu. Ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh. Pernyataan iman yang begitu dalam. Bisakah kita membaca liriknya, Mario? Baik, kita akan bacakan, tapi ceritanya belum berakhir, Doni. Banyak orang tahu bahwa penulis dari lagu berjudul Tenanglah Jiwaku telah kehilangan keempat putrinya di laut. Tapi mereka belum tahu cerita lengkapnya. Setelah kehilangan keempat anaknya, Nyonya Spafford melahirkan 3 anak lagi, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan pada tanggal 11 Februari 1880, putra mereka yang berusia 3 tahun meninggal. Dan hal yang membuat luka mereka semakin besar adalah ketika keluarga gereja mereka menolak mereka. Keluarga Spafford telah aktif di gereja Presbyterian mereka. Tetapi setelah serangkaian tragedi ini, Spafford menjadi orang luar rohani. Apa? Itu buruk. Mengapa, Mario? Nah, para anggota gereja mulai curiga pada mereka. Jelas, rangkaian bencana seperti itu bukanlah hal yang biasa. Mereka menolak Spafford karena mereka menganggap bahwa Yahwa lah yang menghukum mereka. Ini seperti Ayub. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang Anda percayai di atas segalanya bisa menghancurkan. Saya tidak tahu tentang tragedi lain ini. Apa yang terjadi selanjutnya, Mario? Nah, keluarga Spafford mulai bergereja di rumah. Tahun berikutnya pada bulan Agustus 1881, mereka pindah bersama 2 putri mereka yang tersisa ke Yerusalem. Di Israel? Iya. Mengapa? Nah, itu jelas untuk menjauh dari semua masalah mereka. Mereka ingin meninggalkan semua kenangan buruk mereka. Di Yerusalem, mereka mendirikan apa yang mereka sebut koloni Amerika. Dan bersama orang-orang Kristen lainnya, mereka mulai melakukan pekerjaan filantropi di antara orang-orang Yerusalem. Mereka tidak mencoba untuk mentobatkan siapapun. Mereka membantu semua orang, apapun agamanya. Oleh karenanya mereka mendapat kepercayaan dari komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen setempat. Koloni Amerika. Sepertinya saya pernah mendengar istilah ini sebelumnya, Mario. Iya, dan Anda mungkin pernah mendengarnya. Selama dan setelah Perang Dunia Pertama, koloni Amerika berperan penting dalam membantu komunitas lokal. Sekali lagi, terlepas dari afiliasi agamanya, mereka membantu semua orang. Mereka menyediakan makanan, layanan medis, mereka membuka panti asuhan. Mereka membantu orang-orang yang selamat dari genosida Armenia dan Assyria, dan mereka melakukan semua cara apapun yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Nah, pada tahun 1950-an, American Colony diubah menjadi American Colony Hotel. Karena reputasi netral dari kebajikan mereka, tempat itu masih menjadi tempat di mana orang-orang dari semua faksi yang bertikai di Yerusalem dapat bertemu dengan damai. Ya, benar. Dari situlah saya mengenali nama itu. Pada tahun 1992, perwakilan dari Israel bertemu di sana dengan perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina. Mereka mengadakan pembicaraan yang akhirnya mengarah pada kesepakatan damai Oslo tahun 1993. Betul, kehidupan Horatio Spafford tampaknya telah menjadi rangkaian patah hati yang panjang. Sejujurnya, ya, dia adalah Ayub zaman modern. Iya, benar. Saya juga memikirkan hal yang sama, Mario. Namun, melalui semua itu, iman Horatio bergantung pada apa yang dia ketahui tentang Bapa Surgawinya. Bahwa Yahwa adalah Tuhan pengasih yang pada akhirnya akan memperbaiki semua hal. Puisinya yang ditulis saat berlayar di atas lokasi di mana anak-anaknya kehilangan nyawa, kemudian digubah menjadi sebuah lagu oleh seorang sahabatnya. Saya tahu, untuk diri saya sendiri, ketika saya melalui pergumulan, kata-kata iman yang diungkapkan dalam lagu ini sangat menguatkan. Oke, lirik lagu ini sudah saya tampilkan di layar. Tolong dibacakan, Doni. Saya pikir ini adalah cara yang bagus untuk menutup program hari ini. Oke. Nah, para pendengar, saat Doni membaca lirik lagu ini, saya mengundang Anda masing-masing untuk meresapi kata-kata dari lirik ini hingga ke relung jiwa Anda. Ketika badai kehidupan melanda kita dapat mempercayai Bapa Surgawi kita untuk mengerjakan semua hal dan mengiringi kita dalam melalui semua badai itu. Doni, tolong bacakan 3 ayat pertama dari lirik ini. Baiklah. Ketika kedamaian seperti sungai di jalanku terbentang, ketika kesusahan seperti gulungan laut bergelombang, apapun bebanku, Engkau membimbingku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Meskipun iblis terus menyerang, dan pencobaan terus datang, biarlah jaminan muliamu memimpinku, bahwa Kristus telah menebus ketakberdayaanku, dan menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan jiwaku. Dosaku, oh betapa bahagianya memikirkan hal yang mulia ini. Dosaku, bukan sebagian, tapi keseluruhan, telah dipakukan di salibnya, dan aku tidak memikulnya lagi. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, ayat terakhir selalu membuat saya merinding. Ayat itu sebenarnya baru ditambahkan di kemudian hari. Jadi, Anda dapat melihat bahwa Horatio banyak meninjau kembali sentimen dalam puisinya. Dengan semua hal yang telah dia lalui dalam hidupnya, dia masih percaya pada kebaikan dan kasih dari Bapa Surgawinya.
Dia menambahkan ayat terakhir ini dan itu bergema dengan keyakinan yang kuat yang tidak pernah luntur. Baik Doni, silakan dilanjutkan. Dan Tuhan mempercepat harinya. Saatnya iman menjadi nyata. Langit akan digulung seperti gulungan kitab. Sangkakala akan bergema dan Tuhan akan turun. Sampai saat itu, tenanglah jiwaku. Para pendengar, Anda mungkin telah melalui ujian-ujian yang berat yang telah menguji iman Anda. Anda mungkin sedang mengalami cobaan-cobaan berat itu sekarang. Tidak masalah jika Anda mempertanyakannya. Mengapa ini terjadi? Yahwa memahami rasa sakit yang Anda alami dan Dia berduka bersama Anda. Tetapi tidak peduli pencobaan apapun yang harus Anda alami, ingatlah selalu bahwa Yahwa berjalan di sisi Anda. Dia mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis, kelaparan, dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini. Dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat. Karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tulah-tulah ini dan juga sangkakala-sangkakala yang mendahuluinya akan mendatangkan malapetaka di bumi dan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 24 memperingatkan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sehingga Dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman, dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya, Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya, apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, Dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa, apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.